Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapib di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan soal amanah ya. Kita ke dunia ini diciptakan oleh Allah memang untuk ibadah. Itu amanah utama yang pertamanya ya. Iya. Dan hakikat kita adalah sebagai khalifah juga mengelola bumi ini. Nah, tentu saja dengan ibadah semuanya. Dan tentu ada akibat ya kalau kita tidak melaksanakan amanah. Betul. Dan, ada selain dosa yang utama, tentu ada yang lain-lain. Ada banyak ancaman yang Allah tegaskan baik dalam Quran ataupun hadis terkait dengan orang yang tidak amanah. Misalnya ketika kita sebagai khalifah kemudian tidak menyembah Allah karena tujuan diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malah tidak ibadah. Allah menegaskan dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu disebabkan orang berpaling dari Allah, diancam oleh Allah itu. Jadi orang yang tidak aman itu mesti akan donka, sempit hidupnya. Donka itu kan ma'isyah, itu kan kehidupannya donka, sempit. Di dunia sempit karena dia tidak amanah. Dikasih kepercayaan, hianat. Itu kan misalnya kemanapun dia akan sempit gitu. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Itu kan ini ancaman yang jelas itu kan terkait dengan ancaman lain atau disebut dengan akibat lain. Orang yang tidak amanah itu jelas kan disebut munafik. Apa sih ada dampak orang munafik itu? Innal munafiqina fid darkil asfal. Itu jelas itu kan itu. Aspal itu di bawah berarti. Makanya aspal itu mungkin dari sana. Ya, aspal itu kan dasar dedak. Ya, paling bawah. Aspal minan nar. Kenapa dia menjadi yang paling bawah? Karena dia tidak amanah. Aspal itu kan minyak bumi ya, dari yang paling bawah dasarnya itu aspal. Dan yang dibuang ya. Tapi masih dipakai untuk jalan. Diinjak juga. Diinjak juga. Tidak ada aspal yang dipakai di atas. Yang disuruh yang kopea kan. Itu yang disebut dengan aspal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu berarti kan sangat dibenci oleh Allah. Naranya saja sudah begitu dahsyat, apalagi aspalnya. Aspal itu hendaklah kita takut dengan itu. Jadi kita kan yang punya amanah, alhamdulillah kan, dengan kompetensi, dengan ilmu, dengan relasi dan sebagainya, bisa jadi amanahnya di pasar jadi pedagang gitu ya. Amanahnya di kantor jadi pejabat, amanahnya di kampus jadi dosen gitu ya. Dan sebagainya. Amanah di mana lagi? Di PJTV ini pasti. Amanah juga kan? Saya amal memimpin ini acara ngobrol jadi amanah. Alhamdulillah ini kan kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, tuntutan Allah, bisa jadi kan amanah ini tidak kita gunakan secara baik, gitu kan, tadi menjadi korupsi, mengurangi timbangan, bisa tadi itu amanah, tidak amanah dia, udah timbangan. Jadi sebenarnya amanah itu jabatan yang melekat pada setiap insan. Pada setiap insan, terkait dengan kompetensinya, itu kan. Itulah amanah. Gitu. Misalkan amanah seorang legislatif, amanah seorang eksekutif, amanah seorang yudikatif, dengan sebab tanda tangannya, bisa itu kan bisa mencelakai 200 juta orang. Itu kan itu. Misalnya kalau amanahnya seorang dosen, dia punya mahasiswa atau mahasiswi 10 orang. 10 orang aja dia. Kalau ini legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Itu kan amanah. Berarti pertanggungjawabannya berapa? Efeknya, dampaknya berapa? Jadi sebenarnya berbanding terbalik kan antara melaksanakan amanah dengan tidak itu. Ketika dia tidak melaksanakan amanah, seperti tadi satu tanda tangan bisa memadorotkan 200 juta orang. Tapi sebaliknya kalau dia amanah, satu tanda tangan dia bisa memakmurkan sekian orang sama. Jadi memang kayak hak dan batil aja tinggal balikannya. Betul itu. Jadi ketika orang amanah, dia adalah sumber kebaikan. Ketika dia tidak amanah, sumber celaka. Sebut dengan sya'idun wa sakiyun. Dia akan bahagia dengan amanahnya, dia juga akan celaka dengan amanahnya. Dengan sya'idun wa sakiyun. Jagalah hati, jagalah amanah. Jagalah amanah, bukan jagalah hati. Beda lagi itu. Ini jagalah amanah. Memang harus dibuat dari hati juga. Tapi jangan sampai begini Pak Sep. Kamu sekarang dipilih ya jadi ini ya, dikasih jabatan, enggak takut enggak amanah, jangan. Harus mau. Kan itu justru jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau dikasih kepercayaan. Jadi jangan menghindar. Jangan menghindar, tapi harus amanah.
Jadi jalankan amanah sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya, gitu betul, ya. betul. Tugas pokok dan fungsinya. Ketika sesuai aturannya, maka dia melaksanakan amanah. Amanah. Dan dialah layak berhak untuk sa'idun bil amanatihi. Untuk bahagia dengan sebab amanahnya. Kalau sebaliknya jadi syakiyun bi amanatihi. Celaka dengan sebab amanahnya. Maka muncullah istilah tadi orang yang pakai rompi Oranye. Karena tidak amanah. Jadi syakiyun dia. Syakiyun. Amanatihi. Dia mudorot karena Betul. ketidakmanahannya. Betul. Baik, memang bicara amanah ini gampang ngobrol sih. Ya, tapi melaksanakannya yang susah ya. Betul, memang perlu ikhtiar, Pak. Iya, paling tidak misalnya kita di rumah tangga sebagai bapak ya. Amanah kan anak-anak kita yang harus diurus ya. Istri kita gitu kan. Insya Allah betul ya. Sebagai pelajar misalnya anak-anak di rumah nih. Nah, dia amanah apa? Mencari ilmu. Jadi mencari ilmu niatkan ibadah, kemudian ikhlas. Nah, itu berarti menjalankan amanah. Jangan sampai bolos. Nah, kalau misalnya loncat-loncat pagar sekolah ya, itu tidak amanah. Jadi jangan salahkan kalau gurunya kemudian marah. Jangan sampai lapor orang tuanya, gurunya marah gara-gara kamu tidak amanah, orang tuanya marah juga gurunya. Betul. Alasannya karena amanah dia menjaga anaknya. Karena tempatnya salah gitu ya. Nah, mari kita laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Untuk menutup pertemuan pada episode ini semacam kata penutup lah, kesimpulan dari amanah itu apa dan harus diapakan. Jadi pemirsa PJTV yang saya hormati rahimakumullah, bahwa penting bagi kita untuk senantiasa menjaga amanah ini. Amanah itu adalah ibadah. Ketika kita menjadi jaga amanah, kita adalah ibadah, itu taat kepada Allah. Dan sebaliknya, manakala kita tidak amanah, Allah mengancamnya. Maka saya menekankan kembali, ada banyak orang yang ahli surga dengan sebab amanahnya, ada banyak orang yang ahli neraka dengan sebab tidak menjalankan amanah. Itu saja, Pak. Oke, catatannya. Jadi laksanakan amanah itu sesuai dengan keharusannya ya. Ketika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil ya, melaksanakan amanah kepemimpinan. Pun demikian ketika jadi rakyat juga jadi rakyat yang baik juga, melaksanakan amanah sebagai rakyat. Betul, gitu kan. Nah, tempatkan diri sebagai posisi apa yang diberikan, jangan mengambil posisi di luar ya, sehingga terjadi chaos. Nah, anak raja makan siri di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila salah mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Kita saling memaafkan. Bibir disumsum, bibir dikulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.